Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan berkelimpahan rezeki dan dihindarkan dari segala kesedihan. Dan semoga kehadiran channel 1001 malam ini bisa menjadi penghibur untuk mencerahkan hari-hari Anda. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan menekan tombol like dan subscribe, karena untuk setiap dukungan Anda itu akan selalu diawasi dan dicatat. Oleh siapa? Oleh youtube.com. Kita simak kisah selengkapnya. Kata si Makelar. Jadi begitulah ceritaku, oh Sultan. Bukankah itu lebih menakjubkan daripada kisah si bungkuk? Tidak juga, jawab Sultan. Dan kalian semua pasti digantung. Kemudian maju ke depan pengawas dapur Sultan dan berkata, dengan izinmu aku akan menceritakan pada Sultan apa yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Dan jika ceritaku lebih luar biasa daripada kisah si bungkuk, apakah engkau mau membebaskan kami? Seperti permintaanmu, jawab Sultan. Kemudian kata sang pengawas, ketahuilah wahai Sultan, aku tadi malam berada di sebuah acara dengan sejumlah orang yang berkumpul untuk mendengarkan pengajian. Beberapa dokter juga hadir, dan ketika acara selesai, meja mulai disebarkan dan mereka menyiapkan makanan di hadapan kami. Di antara beberapa makanan itu, ada hidangan rogut yang dibumbui dengan biji jintan. Maka kami duduk untuk memakannya, tetapi salah satu dari kami menolak dan tidak makan. Kami mintanya untuk ikut makan rogut, tetapi dia bersumpah bahwa dia tidak akan memakannya, dan kami pun terus memaksanya sampai dia berkata, jangan paksa aku, apa yang telah menimpaku dengan makanan hidangan ini sudah cukup bagiku. Demi Allah, kata kami, beritahu kami alasan penolakanmu untuk makan rogut. Jika aku harus makannya, jawabnya, aku tidak akan memakannya kecuali aku telah mencuci tanganku 40 kali dengan sabun, 40 kali dengan kalium, dan 40 kali dengan kencur. Jadi sebanyak 120 kali. Maka tuan rumah memerintahkan para pelayannya untuk membawa air dan semua yang dia butuhkan. Dan pemuda itu segera mencuci tangannya seperti yang dia katakan. Kemudian dia duduk seolah-olah seperti ketakutan. Lalu dia mencelupkan tangannya ke dalam kain lap. Dia mulai memakannya meskipun dengan rasa jijik dan seolah-olah melakukan dengan terpaksa. Sementara kami memandangnya dengan sangat keheranan karena tangannya gemetar, dan kami melihat ibu jarinya telah terpotong dan dia makan hanya dengan menggunakan keempat jarinya. Maka kami bertanya kepadanya, ya Allah, apa yang telah terjadi dengan ibu jarimu? Apakah tanganmu demikian karena ciptaan Allah ataukah telah dimutilasi secara tidak sengaja? Hai saudara-saudaraku, jawabnya, bukan ibu jari ini saja yang telah dipotong, tetapi juga masing-masing ibu jari tangan yang lain dan ibu jari kakiku, seperti yang akan kalian lihat. Kemudian dia membuka bajunya dan memperlihatkan tangan kiri dan kakinya, dan kami melihat bahwa tangan kiri sama dengan tangan kanan, dan di setiap kakinya dia tak memiliki jempol. Menyaksikan pemandangan ini, keheranan kami makin bertambah. Lalu kami bertanya kepadanya, kami tidak sabar untuk mengetahui ceritamu dan bagaimana ibu jari dan jari kakimu bisa dipotong, dan alasan apa kamu membasuh tanganmu sebanyak 120 kali. Ketahuilah, jawabnya, bahwa ayahku adalah kepala pedagang di kota Baghdad pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Tetapi dia sering bermabuk-mabukan dengan meminum anggur, sehingga ketika dia meninggal, dia tak meninggalkanku apa-apa. Kemudian aku membuka tokonya dan mengetahui bahwa dia hanya menyisakan sedikit hutang. Namun aku meminta tambahan waktu kepada para pemberi hutangnya untuk membayar dan menjaminkan diriku untuk berdagang. Lalu aku membayar mereka minggu demi minggu sampai akhirnya aku berhasil melunasi hutang dan mulai menambah modalku. Suatu hari ketika aku sedang duduk di kiosku, dari pintu masuk pasar datanglah seorang wanita cantik yang mataku tak pernah melihat wanita yang secantik itu, mengenakan pakaian mewah dan menunggangi keledai dengan satu budak berjalan di depan dan satu lagi di belakangnya. Dia menghentikan keledai itu di pintu masuk pasar dan kemudian masuk, diikuti oleh seorang kasim yang bertanya kepadanya, oh nona, keluarlah, jangan memberitahu siapapun atau Anda akan membawa kami dalam masalah.
Saat itu dia melihat-lihat kios di pasar. Dia melihat tak ada kios yang buka selain kiosku. Maka dia datang menghampiriku dengan Kasim di belakangnya, lalu duduk di kiosku memberi salam kepadaku. Tak pernah aku mendengar yang lebih manis dari suaranya atau lebih menyenangkan dari cara bicaranya. Kemudian dia menampakkan wajahnya, dan aku melihat dia seperti rembulan dan mencuri pandang yang membuatku gugup dan salah tingkah. Hatiku terpikat oleh cintanya dan aku tak bisa mengalihkan pandangan dari wajahnya. Kemudian dia berkata kepadaku, "Wahai anak muda, apakah engkau memiliki barang-barang yang bagus?" "Wahai nona," jawabku, "aku pedagang miskin, tapi tunggu sampai para pedagang membuka kios mereka, dan aku akan mendapatkan apa yang kau butuhkan." Kemudian kami duduk dan mengobrol, kami berdua, sementara aku tenggelam di lautan cintanya dan diliputi oleh hasrat kepadanya, sampai para pedagang membuka kios mereka. Kemudian aku bangkit dan mengambil semua yang dibutuhkan, senilai 5.000 dirham. Dia memberikan barang-barang itu kepada budaknya, lalu segera ia meninggalkan pasar, menaiki keledainya, lalu pergi tanpa memberitahuku dari mana dia datang, dan aku segan untuk bertanya padanya. Maka aku harus bertanggung jawab pada para pedagang untuk harga barang yang telah aku ambil, sehingga aku berutang 5.000 dirham atas namaku sendiri. Kemudian aku pulang dan masih terbius oleh kecantikannya. Kemudian makan dan berbaring untuk beristirahat, merentungkan kecantikan dan keanggunannya. Tapi aku tak bisa memejamkan mata. Seminggu berlalu dan para pedagang mulai meminta uang mereka padaku. Tapi aku berusaha membujuk mereka dan menunggu seminggu lagi, sampai pada akhirnya dia datang dengan menunggang keledai dan ditemani oleh seorang Kasim dan 2 orang budak. Dia memberi salam kepadaku dan berkata, "Oh tuanku, kami telah lama belum ke kiosmu dan belum membayar barang-barang itu kepadamu. Tapi sekarang panggillah penukar uang dan aku akan bayarnya." Maka aku memanggil penukar uang dan Kasim menghitung uang yang telah kau keluarkan. Lalu kami berdua duduk dan berbicara sampai pasar mulai buka. Ketika kemudian dia berkata kepadaku, "Tolong carikan aku barang ini dan itu." Maka aku berusaha mendapatkannya dari pedagang apa yang dia inginkan. Lalu dia mengambilnya dan pergi, tanpa mengatakan sepatah kata pun kepadaku tentang harganya. Segera setelah dia menghilang dari pandangan, aku menyesali apa yang telah aku lakukan, karena harga yang aku belikan untuknya adalah 1.000 dinar. Dan aku berkata pada diriku sendiri, "Inikah arti mencintai?" Dia telah membawakanku 5.000 dirham, lalu mengambil barang-barang senilai 1.000 dirham. Dan aku takut kalau aku tidak dimaafkan, karena harus membayar para pedagang uang mereka, dan berkata, "Mereka tidak tahu apa-apa selain aku, dan wanita ini tak lain adalah penipu yang telah menghiburku dengan kecantikan dan keanggunannya, karena dia melihat bahwa aku masih muda dan menertawakanku, dan aku tidak menanyakan alamatnya." Aku tunggu-tunggu kedatangan wanita itu. Dia tak kunjung datang lagi selama lebih dari sebulan, dan aku terus berada dalam kesusahan dan kebingungan, sampai akhirnya para pedagang memaksaku untuk segera membayarkan uang mereka, sehingga aku menyerahkan propertiku untuk dijual. Namun ketika aku sedang duduk di kiosku suatu hari, tenggelam dalam lamunan, dia turun ke gerbang pasar, masuk dan menuju ke arahku. Ketika aku melihatnya, kecemasanku berhenti dan aku lupa akan masalahku. Dia kembali mendatangiku dan menyapaku dengan gaya bicaranya yang menyenangkan. Berkata kepadaku, "Ambil penukar uang dan ambillah uangmu." Maka dia memberiku harga barang yang aku dapatkan untuknya dan lebih banyak lagi. Kemudian kami berdua bercakap-cakap dan bersenda gurau bersama sampai aku ingin mati karena suka dan duka. Saat itu dia berkata kepadaku, "Apakah engkau sudah punya istri?" "Tidak," jawabku. "Aku tak pernah mengenal wanita lain." Sembari aku meneteskan air mata. Lalu ia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" "Oh, bukan apa-apa," jawabku. Kemudian dia memberi Kasim beberapa dinar dan memintanya untuk menyampaikan sesuatu padaku. Kemudian Kasim itu menghampiriku sambil tertawa dan berkata, "Dia lebih mencintaimu daripada cintamu padanya. Dia tak ada kebutuhan dengan barang yang dia beli darimu. Dia melakukan semua ini karena mencintaimu. Maka tanyakan padanya apa yang kamu inginkan. Dia tidak akan menolakmu." Ketika dia melihat aku memberikan uang pada Kasim, dia kembali dan duduk lagi, dan aku berkata kepadanya,
bersikaplah dermawan kepada budakmu dan maafkan dia atas apa yang dia katakan. Kemudian aku memberitahunya apa yang ada dalam pikiranku, dan dia setuju, lalu berkata kepada Qasim, kamu harus sampaikan pesanku padanya. Lalu menoleh kepadaku dan berkata, lakukan apa yang disuruh Qasim kepadamu. Kemudian dia bangkit dan pergi, dan aku membayar para pedagang apa yang telah aku hutangkan kepada mereka, dan mereka semua mendapatkan untung. Tetapi bagiku, aku tak mendapatkan apa-apa selain penyesalan karena memutuskan hubungan kami. Aku tak tidur sepanjang malam itu. Tetapi sebelum beberapa hari berlalu, Qasim itu mendatangiku dan aku menanyakan tentang majikannya. Dia sakit karena mencintaimu, jawabnya. Dan aku berkata, katakan padaku siapa dia? Jawab Qasim, dia adalah salah satu wanita yang menjadi dayang Nyonya Zubaidah, istri dari Khalifah Harun al-Rasyid, yang telah membesarkannya dan mengangkatnya menjadi dayang dari harem, dan memberinya hak untuk keluar masuk sesuka hati. Dia memberitahu majikannya tentangmu dan memintanya untuk menikahkannya denganmu. Tetapi dia berkata, aku tak akan menikahkanmu sampai aku melihat pemuda itu, dan jika dia layak untukmu, aku akan menikahkanmu dengannya. Maka sekarang kami ingin membawamu ke istana sekaligus, dan jika kau berhasil masuk tanpa terlihat, kamu akan bebas untuk menikahinya. Tetapi jika kau tertangkap, kamu akan kehilangan kepalamu. Bagaimana menurutmu? Dan aku menjawab, aku akan pergi bersamamu dan menanggung resiko apapun. Kemudian dia berkata, nanti setelah malam pergilah ke masjid yang dibangun oleh Nyonya Zubaidah di Tigris, lalu sholat dan bermalamlah di sana. Dengan sepenuh hatiku, jawabku. Maka saat malam tiba, aku pergi ke masjid tempatku sholat dan bermalam. Menjelang fajar, muncullah beberapa orang Qasim di sebuah perahu dengan sejumlah peti kosong yang mereka taruh di masjid dan pergi semuanya, kecuali satu yang tertinggal. Dan setelah aku memeriksanya, ternyata yang bertugas sebagai pengantarku saat itu adalah wanita itu. Dan lalu aku bangkit dan kami berpelukan. Dia menangis. Lalu kami berbicara sebentar. Setelah itu dia memasukkanku ke salah satu peti dan menguncinya. Kemudian para Qasim kembali dengan membawa sejumlah barang, dan mereka masukkan barang-barang itu ke peti di mana aku di dalamnya sampai aku tertutupi oleh barang-barang itu. Kemudian mereka menaikkan peti ke perahu dan menuju ke istana Nyonya Zubaidah. Di dalam peti aku mulai bertanya, apa yang aku lakukan ini? Aku berkata pada diriku sendiri, nafsuku pasti akan membawaku pada kehancuran. Aku juga tidak tahu apakah aku berhasil mencapai akhir atau tidak. Dan aku mulai menangis dalam diam, di mana aku di dalam peti berdoa kepada Allah untuk menghindarkanku dari bahaya. Sementara perahu berhenti melaju sampai mencapai gerbang istana, di mana mereka mengangkat peti-peti itu di antaranya di mana aku berada di dalamnya. Kemudian mereka membawanya masuk ke dalam istana, melewati sekelompok Qasim, penjaga harem dan penjaga pintu, sampai mereka tiba di pos kepala para Qasim, yang mulai dari tidur dan memanggil wanita itu dan berkata, apa yang ada di dalam peti itu? Berkata dia, ini penuh dengan barang-barang dagangan untuk Nyonya Zubaidah. Buka peti itu, kata dia, satu persatu, agar aku dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Kamu yang bukanya? Tanya dia. Tapi dia berteriak padanya, tak usah banyak bicara, peti itu harus dibuka. Sekarang peti pertama yang mereka bawa kepadanya untuk dibuka adalah peti di mana aku berada di dalamnya. Dan aku merasakan ini, aku menangis karena ketakutan dan air mengalir keluar dari peti. Kemudian dia berkata kepada kepala Qasim, oi kepala Qasim, engkau telah membahayakan aku dan dirimu sendiri juga, karena engkau telah merusak apa yang bernilai 10.000 dinar. Kota ini berisi gaun berwarna dan 4 termos air zam-zam. Dan sekarang salah satu botol telah bocor dan air tumpah di atas pakaian dan warnanya akan rusak. Kemudian kata Qasim itu, angkat petimu dan pergilah. Maka para budak mengambil peti itu dan bergegas bersama mereka. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara berkata, aduh, bagaimana ini? Khalifah, Khalifah. Ketika aku mendengar ini, jantungku berhenti berdetak, dan aku mengucapkan kata-kata terakhir, yaitu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Aku telah membawa penderitaan ini pada diriku sendiri. Saat itu aku mendengar Khalifah berkata kepada wanita itu, hai, apa yang ada dalam petimu itu? Pakaian untuk Nyonya Zubaidah, jawabnya.
Dan dia berkata, "Bukalah untukku." Ketika aku mendengar ini, aku pasrah, lalu berkata, "Demi Allah, ini adalah hari terakhirku di dunia," dan mulai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian aku mendengar wanita itu berkata kepada khalifah, "Peti ini telah dipasrahkan kepadaku oleh Nyonya Zubaidah, dan dia tidak ingin isinya dilihat oleh siapapun." "Ah, tidak masalah," katanya. "Aku harus membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya." Dan dia berteriak pada para Qasim sambil berkata, "Bawakan peti itu kepadaku." Mendengar ini, aku memastikan kematianku dan pingsan. Kemudian budak-budak itu membawakan peti itu kepadanya dan membukanya satu demi satu. Dan dia melihat di dalamnya ada bau harum dan barang-barang serta pakaian yang mewah, sampai tak ada yang terbuka kecuali peti di mana aku di dalamnya. Mereka meletakkan tangan mereka untuk membukanya, tetapi wanita itu bergegas dan berkata kepada khalifah, "Yang ini harus kamu lihat di hadapan Nyonya Zubaidah, karena apa yang ada di dalamnya adalah rahasianya." Ketika dia mendengar ini, dia merintahkan mereka untuk membawa peti itu. Maka mereka mengambil peti yang aku di dalamnya dan membawanya bersama yang lainnya ke harem dan meletakkannya di tengah-tengah aula. Sebenarnya tenggorokanku mengering karena takut. Kemudian wanita itu membuka peti itu dan membawaku keluar dan berkata, "Jangan takut, tak ada bahaya yang akan menimpamu. Beranikan dirimu, tapi tetaplah sopan. Duduklah di sini sampai Nyonya Zubaidah datang, dan kau pasti akan mendapatkan keinginanmu dariku." Maka aku duduk, dan setelah beberapa saat masuklah 10 gadis cantik dan menyusun diri mereka dalam 2 baris saling berhadapan. Dan setelah mereka, 20 pelayan lain bersama Nyonya Zubaidah yang hampir tak bisa berjalan karena beban gaun dan ornamennya. Saat dia mendekat, gadis-gadis itu menyebar dari sekelilingnya, dan aku maju lalu membungkuk memberi hormat kepadanya. Dia memberi isyarat padaku untuk duduk dan menanyaiku tentang kondisi dan keluargaku, yang kepadanya aku membuat jawaban yang menyenangkan buat dia. Dan dia berkata kepada wanitaku, "Oh gadis pengasuhan kami, cintanya telah terhadapmu tidak sia-sia." Kemudian dia berkata kepadaku, "Ketahuilah bahwa gadis ini kami anggap sebagai anak kami sendiri, dan dia adalah kepercayaan yang dipercayakan kepadamu oleh Allah." Aku membungkuk hormat lagi di hadapannya, sangat senang bahwa aku harus menikahi wanita itu, dan dia mintaku untuk tinggal selama 10 hari di sana. Maka aku tinggal di sana selama 10 hari, dan selama waktu itu aku tidak melihat wanita itu atau orang lain kecuali seorang pelayan yang membawakanku makan pagi dan malam. Setelah itu Nyonya Zubaidah berkonsultasi dengan khalifah tentang pernikahan dayangnya, dan dia membelikan cuti dan menugaskan bagian pernikahan sebesar 10.000 dinar. Maka Nyonya Zubaidah memanggil Qadhi dan para saksi, dan kami melakukan akad nikah di hadapan Qadhi. Setelah itu para wanita membuat makanan manis dan makanan yang kaya dan membagikannya di antara narapidana di harem. Demikianlah yang mereka lakukan di 10 hari lainnya, hingga pada akhirnya wanitaku memasuki kamar mandi. Sementara itu mereka menyiapkan nampan berisi makanan yang di atasnya ada baskom berisi potongan dada unggas yang dibalut dengan biji jintan dan dibumbui dengan gula dan air mawar dicampur dengan emas dan banyak hidangan lainnya. Seperti kagum kecerdasan, dan demi Allah aku tak ragu-ragu tetapi tergiur untuk memakannya sampai kenyang. Kemudian aku menyekat tanganku, tetapi aku lupa untuk mencucinya dan duduk di sana sampai hari gelap. Ketika mereka menyalakan lilin dan para penyanyi wanita datang dengan rebana dan melanjutkan untuk memajang mempelai wanita, lalu menggendongnya dalam prosesi dari kamar ke kamar, menerima sumbangan emas dan potongan sutra sampai mereka membuat lingkaran di dalam istana. Kemudian mereka membawanya kepadaku dan melepaskannya. Ketika aku menemukan diriku sendirian di ranjang dengannya, kemudian aku berusaha memeluknya dan hampir tak percaya kepada keberuntunganku. Tetapi dia mencium bau kain lap di tanganku dan berteriak keras, di mana para pelayan berlari ke arahnya dari semua sisi. Aku terkejut dan gemetar, tak tahu apa yang terjadi. Dan gadis-gadis itu berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu sakit, hai saudariku?" Jawabnya, "Singkirkan orang gila ini dariku. Kukira dia orang yang berakal sehat." "Apa yang membuatmu mengira aku gila?" tanyaku. "Hai orang gila," jawabnya, "apa yang membuatmu makan biji jintan tanpa mencuci tangan? Demi Allah, aku akan menghukummu karena kesalahanmu. Akankah orang sepertimu tidur denganku
dengan tangannya tidak dicuci. Kemudian dia mengambil dari sisinya cambuk dari anyaman tali dan mencambuk di punggung dan pantatku sampai aku pingsan karena menerima banyak cambukan. Kemudian dia berkata kepada para pelayan, bawa dia ke kepala polisi agar dia bisa memotong tangan yang dia pakai makan dan yang tidak mencucinya. Ketika aku mendengar ini, aku berkata, la haula wala quwata illa billah. Apakah engkau akan memotong tanganku hanya karena aku makan dari kain lap dan tidak cuci tangan? Dan gadis-gadis itu berusaha membujuknya, berkata, oh saudari kami, maafkan dia kali ini. Tapi dia berkata, demi Allah, aku harus dan akan menahannya sedikit. Kemudian dia pergi dan aku tidak melihatnya lagi selama 10 hari. Pada akhirnya dia datang kepadaku dan berkata, hai suamiku, aku tidak akan berdamai denganmu sampai aku menghukummu karena makan ragut dari biji jintan tanpa mencuci tanganmu. Kemudian dia berteriak kepada para pelayan yang mengikatku, dan dia mengambil pisau cukur yang tajam dan memotong ibu jari dan ibu jari kakiku seperti yang kamu lihat. Setelah itu aku pingsan dan dia mericikkan bagian yang terputus dengan bedak untuk membukukan darah. Dan aku berkata, aku tak akan pernah lagi makan biji jintan tanpa mencuci tanganku 40 kali dengan kalium, 40 kali dengan kencur, dan 40 kali dengan sabun. Dan dia menerima sumpah itu dariku. Jadi begitulah kenapa ketika hidangan itu diletakkan di hadapanku, warna kulitku langsung berubah, dan aku berkata kepada diriku sendiri, inilah yang menyebabkan ibu jari dan kakiku terpotong. Dan ketika kalian memaksaku, aku berkata, aku harus memenuhi sumpah yang telah aku ambil. Dan apa yang terjadi padamu setelah ini? Tanya yang lain. Setelah ini, jawabnya. Hatinya sudah melunak dan aku berbaring bersamanya malam itu. Kami tinggal sementara waktu sampai dia berkata kepadaku suatu hari, memang rasanya tak pantas kita melanjutkan ini di istana khalifah karena tidak ada yang pernah datang ke sini kecuali kamu, dan kamu tak akan bisa masuk ke sini tanpa kebaikan Nyonya Zubaidah. Sekarang dia telah memberiku 50.000 dinar. Maka ambil uang ini dan keluarlah, dan belikan kami rumah yang luas. Maka aku segera pergi dan membeli rumah yang bagus dan luas, di mana dia mengangkut semua barang-barang berharganya. Kemudian lanjut pengawas, kami makan dan pulang, dan setelah itu terjadilah pertemuanku dengan si bungku ini. Inilah kisahku, semoga tuanku berkenan. Kata sang sultan, kisah ini tak lebih menyenangkan daripada kisah si bungku. Sebaliknya, kurang begitu menakjubkan, dan kalian semua harus digantung. Kemudian majulah tabib Yahudi dan memberi hormat, lalu berkata, wahai sultan, tentang ini aku akan menceritakan kepadamu sebuah cerita yang jauh lebih indah daripada kisah si bungkuk. Ceritakan, jawab sultan. Dan tabib Yahudi itu berkata, ini adalah petualangan teraneh yang pernah menimpaku. Begini ceritanya. Nah, bagaimana teman-teman? Bagaimana kisah petualangan tabib Yahudi? Simak kisah selanjutnya hanya di channel Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.